dari kebiasaan yang sederhana. Jika Anda memberikan teladan secara sekaligus, Anda biasanya akan sulit mengubah kebiasaan yang sudah mengakar. Karena itu, mulai dari kebiasaan yang mudah terlebih dahulu, misalnya makan sendiri tanpa disuapin dan mencuci piring sendiri setelah makan. Ada juga memberikan contoh membaca doa sebelum dan sesudah makan yang merupakan kebiasaan sederhana. Cara menanamkan nilai agama dan moral ini direkomendasikan oleh banyak pakar anak, sebab kebiasaan yang sederhana jika dilakukan secara beruntun bisa menarik kebiasaan baik lainnya. Yang ketiga, menyampaikan nasihat dengan cara menyenangkan. Hati anak tidak bisa stabil sebagaimana orang dewasa. Karena itu, memberikan saran dan nasihat untuk anak sebaiknya dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Misalnya, dengan membacakan cerita sebelum tidur, menceritakan kisah yang memiliki amanat yang baik, serta menghibur anak jika mereka sedang sedih dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan Anda juga bisa menyelipkan nasihat ketika anak beraktivitas, misalnya dengan memberikan mainan, buku, maupun lagu yang mencerminkan kebiasaan baik. Ketika hati ini juga anak menjadi bosan yang baik. Yang keempat, ajak anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan yang baik. Selain keluarga, lingkungan juga menjadi tempat belajar anak. Karena itu, perlu membuat lingkungan pertemanan yang mendukung. Sebaiknya hindarkan anak dengan teman yang memiliki tabiat kurang baik dan ajak anak ke tempat yang memiliki kebiasaan baik. Cara menanamkan nilai agama dan moral untuk anak misalnya dengan mengajak anak bermain bersama dengan teman-teman sebayanya. Akan lebih baik jika memberikan ruang untuk belajar bersama secara bergantian di rumah teman. Dengan begitu, orang tua bisa memantau perkembangan dan sosialisasi yang dilakukan oleh anak. Yang kelima, jangan paksa anak untuk melakukan sesuatu ketika anak tidak melakukan nasihat yang Anda berikan. Biasanya Anda akan kesal jika Anda agak sulit menerima kebiasaan dan nasihat yang Anda berikan, atau masih enggan melakukan kebiasaan yang Anda praktekkan. Jangan menyerah dan kesal. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.